Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Cindi Putri Mareta dari kelas 11 IPA 3. Dan hobi saya adalah menonton film. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Alangkah baiknya untuk kita mengetahui apa itu sel. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar bereaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung. Apa aja sih struktur-struktur dari sel? Sekarang, mari kita bahas apa saja isi struktur sel beserta fungsinya. Yang pertama, ada inti sel tumbuhan atau disebut juga dengan nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan organel sel yang berada di dalam sel eukariotik. Sel tumbuhan termasuk ke dalam sel eukariotik. Di dalam inti sel, banyak mengandung materi genetik yang berbentuk DNA. Di dalam DNA, tersimpan informasi genetik yang berbentuk polinukleotida. Fungsi inti sel ini adalah untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Informasi genetik ini nantinya akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Sehingga bisa dianggap bahwa nukleus merupakan organel terpenting dalam sebuah sel. Struktur inti sel tumbuhan tersusun dari membran nukleus, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. 1. Membran nukleus atau selaput inti. Membran nukleus jika dilihat menggunakan mikroskop elektron, membran nukleus terdiri dari dua selaput, yaitu selaput luar dan selaput dalam. Selaput luar berhubungan langsung dengan sitoplasma, sehingga banyak ditempeli oleh ribosom. 2. Nukleoplasma atau kariolimfa. Nukleoplasma adalah cairan kental yang mengisi bagian dalam nukleus. Cairan ini tersusun atas asam nukleat atau DNA dan RNA, protein, dan mineral garam. DNA dan RNA merupakan materi pembawa sifat genetik yang banyak terkandung dalam nukleoplasma. Apabila kedua materi genetik ini bergabung dengan protein, maka disebut sebagai nukleoprotein. Fungsi nukleoplasma adalah sebagai suspensi atau zat cair yang mengandung zat padat bagi organel sel yang ada di dalam nukleus. Selain itu, nukleoplasma juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk nukleus dan sebagai media transportasi zat-zat yang dibutuhkan oleh nukleus. Yang ketiga ada kromatin dan kromosom. Kromatin, jika diamati menggunakan mikroskop elektron, terlihat seperti butiran-butiran yang tersebar di dalam nukleus. Ketika dalam proses pembelahan kromatin tidak terlihat, namun hanya terlihat benang-benang kromosom. Sebutan kromosom digunakan untuk menunjukkan kromatin yang berubah menjadi benang-benang halus ketika sel sedang membelah diri. Fungsi kromatin adalah sebagai pembawa informasi genetik yang berguna untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel. Yang keempat, ada nukleolus atau anak inti. Nukleolus atau anak inti adalah sebuah organel sel yang terletak di dalam nukleus dan berukuran lebih besar dari kromatin. Komposisi nukleolus sebagian besar terdiri dari benang-benang halus DNA. Fungsi nukleolus adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Di dalam nukleolus, informasi genetik yang dibawa oleh DNA diuraikan sehingga menghasilkan rRNA. Molekul rRNA nantinya akan berfungsi sebagai penyusun organel ribosom di dalam sitoplasma. B. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Di dalam sitoplasma terkandung banyak air dengan persentase sebesar 80%. Sitoplasma biasanya tidak berwarna atau bening. Selain itu, di dalamnya juga banyak terkandung garam sehingga dapat dengan baik mengantarkan arus listrik. Fungsinya adalah sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan organel-organel sel untuk melakukan aktivitas. Organel-organel sel.
sitoplasma terdapat berbagai macam organel sel. Setiap organel sel memiliki bentuk, karakteristik, dan fungsinya masing-masing. Jumlah organel sel di sitoplasma lebih banyak daripada yang ada di dalam nukleus. Organel sel pada tumbuhan terdiri dari ribosom, lisosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, kloroplas, vakuola, mikrotubulus, mikrofilamen, dan peroksisom. Fungsi organel sel secara keseluruhan adalah untuk mendukung aktivitas sel. Karena jika ada satu organel yang tidak berfungsi, maka sel tidak bisa bekerja dengan baik. 1. Ada ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein 40% dan asam ribonukleat atau RNA 60%. Terdapat dua jenis ribosom, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ribosom terikat biasanya bergabung dengan retikulum endoplasma. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya sintesis protein. 2. Ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang berbentuk seperti ruangan labirin, dinding atau membran pada RE, terlihat berliku-liku seperti labirin. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma dalam sel tumbuhan, yaitu RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar, permukaannya ditempeli oleh butiran-butiran ribosom, sedangkan pada RE halus tidak ditempeli ribosom. Fungsinya adalah sebagai jalur yang menghubungkan nukleus dan sitoplasma. 3. Ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berbentuk bulat lonjong seperti sosis pada umumnya. Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop elektron, organel sel ini memiliki dua bagian, yaitu membran luar dan membran dalam. Di antara keduanya terdapat sebuah celah sempit yang disebut intermembran space. Membran dalam memiliki berbentuk berbelit-belit seperti labirin yang disebut sebagai kristal. Fungsi mitokondria adalah untuk menghasilkan energi. Mitokondria pada tumbuhan berfungsi untuk merubah oksigen dan zat gula menjadi karbon dioksida dan energi melalui proses respirasi selular. Karena fungsinya ini, mitokondria juga dijuluki sebagai the powerhouse of cell atau gudang penghasil energi pada sel. Yang keempat, ada badan Golgi atau aparatus Golgi atau diktiosom. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel sel yang berbentuk kantung tipis, tersusun secara berlapis-lapis. Bentuk badan Golgi hampir mirip seperti bentuk retikulum endoplasma, hanya saja terdapat lapisan membran pada kantungnya. Fungsinya adalah sebagai alat sekresi pada saraf. 5. Kloroplas atau plastisida adalah organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas berbentuk bulat lonjong dan berwarna hijau. Mungkin bentuknya terlihat seperti kating hijau, namun juga ada kloroplas yang berbentuk tipis seperti telur. 6. Vakuola atau rongga sel. Vakuola atau rongga sel adalah organel sel terbesar yang dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Vakuola berbentuk seperti karung yang di dalamnya terdapat cairan yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Vakuola memiliki lapisan membran yang disebut dengan konoplas. Fungsinya adalah sebagai menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang berbentuk tabung panjang dan tidak bercabang. Organel ini mengandung molekul-molekul protein yang tersusun secara meningkat seperti pegas sehingga berbentuk seperti tabung panjang berongga. Fungsinya adalah sebagai media transportasi zat, menjaga tekanan di dalam sel sama membantu replikasi kromosom. 8. Ada mikrofilamen. Adalah organel sel yang termasuk sebagai sistoskeleton yang berbentuk tabung panjang padat. Organel ini tersusun atas benang-benang yang terbuat dari kumpulan molekul protein dan aktin. Peroksisom atau badan mikro adalah organel sel berukuran kecil yang dilapisi oleh membran tunggal. Membran sel atau dinding sel adalah lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Membran sel tersusun atas fosfolipid dan protein, sehingga menyebabkan membran sel memiliki sifat selektif permeable. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam sel dan membatasnya dengan lingkungan di luar sel.